sekalian tetap selalu dalam lindungan dari Allah dan selalu tetap semangat nak ya untuk belajar ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu ya. Yuk, angkat kedua tangan kalian, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, materi kita hari ini itu di buku tematik 6B halaman 58, 68 dan 87. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan ya cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara fisik. Nah, di sini ya setelah resmi menjadi negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah banyak diakui oleh negara lain sebagai negara yang mandiri ya. Nah, meskipun dengan demikian ya Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, mereka ingin menguasai kembali daerah-daerah yang terdapat di Indonesia ini. Berbagai cara yang ingin mereka lakukan. Untuk dari itu ya Indonesia mempertahankan kemerdekaannya ya baik secara fisik maupun diplomasi. Nah, secara fisik ini dilakukan dengan cara pertempuran di berbagai daerah. Kalau kemarin dengan Ibu Meli itu secara diplomasi, yaitu mengenai perundingan ya. Nah, hari ini kita akan membahas ya secara fisik melalui pertempuran di berbagai daerah. Kita mulai saja nak ya. Yuk kita simak video berikut ini. Pertempuran 10 November terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran ini mulai terjadi pada 30 Oktober 1945 setelah Brigadir AWS Malabi tewas dalam baku tembak. Pasukan Sekutu marah besar dan mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan wilayah Surabaya pada tanggal 10 November. Bangsa Indonesia menolak untuk meninggalkan Surabaya pada tanggal 10 November dan terjadilah pertempuran 10 November. Peristiwa ini memiliki makna yang sangat dalam tentang semangat perjuangan yang dilakukan para pejuang. Semangat heroik yang dimiliki oleh para pejuang dapat menjadi acuan bagi generasi sekarang dan di masa yang akan datang dalam mengisi kemerdekaan. Sekarang kita akan masuki pertempuran Ambarawa. Terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Infanteri. Kedatangan Sekutu membawa pasukan Nica memicu terjadinya pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 6 Oktober 1945, pasukan TKR berhasil mengepung Sekutu di Magelang. Akan tetapi, Sekutu diam-diam mengundurkan diri ke Ambarawa. Di bawah komando Kolonel Sudirman dan strategi Supit Urang, TKR berhasil memukul mundur pasukan Sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa memiliki arti penting karena posisi Ambarawa sangat strategis. Untuk mengenang peristiwa tersebut dibangun Monumen Palanggan Ambarawa. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 sampai 10 Agustus 1946. Pada 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigjen TED Kelly memasuki wilayah Medan dan menimbulkan ketegangan. Pada 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pasukan Belanda dan pemuda Medan. Pada 10 Agustus 1946 TKR membentuk komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Dengan komando ini para pejuang melanjutkan perjuangan di Medan Area.
Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api berawal dari kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sekutu mengultimatum masyarakat agar mengosongkan wilayah Bandung Utara dan menyerahkan senjata yang dimiliki, akan tetapi rakyat tidak menghiraukan. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengultimatum masyarakat agar mengosongkan wilayah Bandung Selatan. Atas inisiatif Kolonel A.H. Nasution, ultimatum tersebut dijawab dengan membumi hanguskan kota Bandung. Hal ini dilakukan agar Bandung Selatan tidak dapat dimanfaatkan oleh Sekutu. Selanjutnya, agresi militer Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947. Sasaran agresi ini adalah wilayah kekuasaan RI di Jawa dan Sumatera. Agresi ini merupakan pelanggaran persetujuan Linggarjati. Tujuannya adalah untuk merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam terutama minyak. Pada tanggal 17 Agustus 1947, kedua negara yang bertikai menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Setelah terjadi agresi militer I, maka akan terjadi agresi militer Belanda II. Terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Pada tanggal 19 Desember, ibu kota Yogyakarta diserbu dan para pemimpin bangsa ditangkap Belanda. Sebelum ditangkap, Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa untuk Mr. Safruddin Prawira Negara untuk membentuk kabinet dan mengambil ahli pemerintah pusat yang disebut Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville pada saat itu. Nah, itulah ya mempertahankan perjuangan kemerdekaan secara fisik, yaitu melalui pertempuran. Ada pertempuran yang namanya Ambarawa, Medan Area, dan Bandung Lautan Api. Nah, Ibu harap kalian ya pahami, cermati ya materi ini. Nanti kita pertemuan berikutnya ya. Insya Allah nanti kita ada latihan pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.